Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Ini saya mau wawancara dengan Pak Jubel. Beliau sebagai guru penggerak di SMA 5 Batam. Ini saya ada mau wawancara Pak. Ada beberapa yang saya pengen tanyakan Pak, karena ini tugas saya di saat LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah Pak. Ini nanti ada beberapa masalah yang kami hadapi selama di pembelajaran PJOK Pak. Mohon arahannya dari Bapak sebagai guru penggerak. Yang pertama Pak, boleh kita mulai Pak? Oke, silakan, Pak. Siap. Ya. Yang pertama yang saya mau tanyakan itu Pak, di dalam masalah yang diidentifikasi itu yang pertama itu kurangnya tingkat kemampuan guling depan peserta didik kelas 10 Pak, dalam pembelajaran PJOK. Kira-kira menurut Bapak hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu apa Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Tingkat kemampuan yang kurang ya. Oke. Tingkat kemampuan yang kurang ini bisa diakibatkan oleh yang pertama, seorang anak itu tidak ada minat untuk mengembangkan dirinya. Berikutnya, tidak ada pelatihan-pelatihan yang terus-menerus dilakukan sehingga kemampuannya tidak berkembang. Atau bisa jadi tidak ada rasa peduli untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang sudah dimilikinya. Itu kira-kira, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Kemudian ada masalah yang berikutnya Pak. Ketika saya temukan Pak masalah ini berhubungan dengan siswa yang punya kebutuhan khusus Pak. Nah, jadi siswa ini siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata Pak. Itu yang saya dapatkan. Kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Kebutuhan khusus ini kan, Pak, bisa jadi memang dia tidak suka pada mata pelajaran yang kita ampu. Tapi bisa jadi seseorang anak itu mungkin dia bisa ahli dalam bidang yang lain. Jadi sebenarnya tidak bisa langsung kita hukum si anak ini, sehingga memang sangat perlu dilakukan pembelajaran. Itu ada namanya itu istilah di guru penggerak itu pernah dipelajari, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi minat, kemudian kemampuan, kemudian yang lain itu kita harus teliti dulu. Tapi untuk berkebutuhan khusus, jadi kita tidak langsung bisa menghukum anak itu memang kemampuan di bawah rata-rata atau dia tidak bisa. Bisa jadi dia harus dibutuhkan bimbingan khusus, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Nah, ini ada selanjutnya nih Pak, ini ada 6 pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Jadi yang ketiga Pak, nah ini kan kita kan yang namanya guru Pak ya. Ya. Guru di sekolah itu kan ada guru, ada anak, ada istilahnya keluarga besar di sekolah sendiri, dan ada hubungannya dengan orang tua nih, Orang tua. ya kan? Selama ini kan orang tua yang saya temukan Pak, tidak ada kepedulian terhadap anak kita ini. Ya. Nah, kira-kira apa penyebab masalahnya Pak? Ya, kalau berbicara tentang hubungan dengan orang tua, Pak, bisa jadi memang sudah terbiasa, sehingga guru pun merasa tidak perlu untuk memberitahukan perkembangan si anak ini dari waktu ke waktu. Jadi memang ada faktor penyebab, bisa jadi diakibatkan oleh dari awal tidak ada hubungan yang baik dengan orang tua. Kemudian hasil belajar dari seorang anak ini pun tidak dilaporkan dari waktu ke waktu secara kontinu, sehingga tidak ada hubungan yang baik antara orang tua dan guru. Bahkan kalau di tingkat SMA ya, orang tua itu sudah mulai cuek ya Pak, dengan pihak sekolah. Itu diakibatkan oleh hubungan itu memang dari awal itu sudah dimulai dengan rasa tidak ada hubungan yang bagus. Timbal baliknya tidak ada Pak, tidak dimulai. Tapi nanti bisa jadi mungkin itu dimulai. Oke. Terima kasih Pak ya. Nah, ini yang keempat nih Pak. Ini keempat, saya juga mendapatkan identitas masalah tentang guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif Pak. Iya. Nah ini kan yang ya malumlah kita guru olahraga kan Pak. Iya, iya. Kadang banyak sekali yang harus kita lakukan, sementara kelemahan kami di situ. Kira-kira menurut Bapak penyebabnya apa Pak? Bahwasanya guru belum memaksimalkan implementasi model-model pembelajaran inovatif. Model-model pembelajaran inovatif itu banyak sekali sekarang, model-model pembelajaran yang inovatif, bisa juga dengan menggunakan media. Mungkin di olahraga itu lebih banyak ke lapangan Pak ya,
sehingga mengakibatkan merasa guru olahraga selama ini merasa tidak perlu menggunakan media, sehingga tidak melakukan inovasi terhadap pembelajaran. Sebenarnya bisa aja kita buat media pembelajaran, kemudian kita buat ke anak itu melalui aplikasi, mungkin bisa dikirim. Tapi selama ini yang terjadi kan lebih banyak ke lapangan, ke praktikum. Faktor eksplorasi masalahnya itu mungkin masalahnya itu timbul dari adanya tidak ada niat juga, kebiasaan di lapangan untuk ya, Pak. membuat inovasi. Sehingga kalau kita lihat pun di video-video YouTube segala macam Pak, memang paling minim itu dari guru olahraga yang paling sedikit itu inovasinya. Dari kebiasaan Iya. sehingga terbiasa. Jadi lebih lagi anak itu sekarang yang harusnya kan zaman teknologi sekarang memang harus diinovasi. Oke, Pak. Jadi kebiasaan jadi terusnya. Baik Pak, makasih banyak nih Pak. Ini masukan yang sangat berharga nih Pak. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa mengembangkan model-model yang inovasi ya Pak. Oke, kemudian yang berikutnya Pak, yang kelima ini kan ada terkaitan sekarang kan lagi untuk kurikulum 2013, kemudian ke kurikulum Merdeka, Ya. kemudian sekarang lagi booming juga abad 21 ya Pak ya. 21, ya. Abad 21. Nah, kan materi tentang penyampaian, materi yang istilahnya menurut saya keliru untuk materi penjas itu lebih ke arah implementasi materi-materi hot Pak. Ya. Nah, kan selama ini kan anggapan saya ya, kelemahan saya itu bahwa menganggap apa yang sudah saya sampaikan itu hot gitu. Iya, iya. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana Pak penyebabnya? Ya, penyebabnya itu eksplorasi punya masalah HOTS. Selama itu akar permasalahannya itu belum diketahui. Sebenarnya guru itu tahu nggak itu HOTS atau tidak Pak? Iya. Berarti Iya. belum tahunya. Belum tahu dia. Oh, iya. Ada sebenarnya soal HOTS itu bukan berarti yang sangat sukar dipecahkan oleh siswa. Oh, gitu. Nah itu, tapi bagaimana cara seorang siswa itu mengarahkan dia berpikir tinggi. Jadi harus berpikir tinggi, bukan berarti soal yang sukar HOTS. Tapi bagaimana seorang anak itu bisa berpikir tinggi itu sebenarnya HOTS. Jadi guru-guru selama ini mungkin belum berpikir ke situ Pak. Nah, Karena masalahnya di belum situ. tahunya ya Pak ya. Iya. Belum tahunya apa sih hot itu. HOTS ya. itu sebenarnya apa gitu. Siap. Oke. Oke. Ini yang terakhir nih Pak, mohon izin Pak. Ya ada yang terakhir nih Pak. Nah, pemanfaatan teknologi Pak. Kalau tadi kan inovasinya ya Pak. Inovasi. Ya. Bagaimana cara kita kelemahan kita menggunakan pembelajaran yang inovasinya. Kalau ini lebih ke arah teknologinya Pak. Nah, sementara ini kan kita kan di kami sendiri di guru olahraga, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi TIK ya Pak ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK Pak. Ya kita nanti khususnya apakah nanti sepak bola kah, bola voli kah, yang jelas guru belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK ya Pak dalam melakukan pembelajaran PJOK. Itu yang saya alami Pak. Kira-kira Bapak gimana Pak? Eksplorasi penyebab masalahnya itu tadi guru belum maksimal menggunakan teknologi ya. Teknologi ya. Ya, karena mungkin perasaan daripada si guru olahraga itu Pak, ini olahraga ini adalah langsung ke lapangan. Padahal sebenarnya itu harus dibuat juga penggunaan teknologi itu dari si guru ini untuk mempermudah seorang guru itu untuk mempercepat anak-anak memahami. Jadi sebelum Bapak mengajar nanti sudah bisa dibuatkan video pembelajaran, tapi ini murni dari seorang guru, bukan diambil dari video-video lain. Berarti kurangnya memahami teknologi ya. Kita buatkan videonya, kemudian sebelum anak itu nanti di lapangan, dia sudah bisa dimanapun dia bisa berada, dia tetap bisa menggunakan alat tersebut, dia bisa melihat video tersebut. Tapi yang selama ini kan begitu anak masuk, kemudian dikasih pengarahan, langsung main ke lapangan. Ini dia tidak juga melihat di teknologi. Nah, sebenarnya sudah sangat canggih sekarang itu kan, bisa diedit segala macam, dimasukkan. Nah itu, jadi penyebab masalah itu Pak, guru itu tidak mau Belajar untuk mengembangkan. Tapi alat ada kira-kira Pak? Alat itu Pak, Memungkinkan nggak, sekarang itu di tangan kita. Oke. Teknologi itu sangat canggih, handphone, ada Inshoot, Premiere Pro, segala macam. Nah, Baik Pak, ini terima kasih banyak nih Pak ya, sudah memenuhi syarat untuk istilahnya wawancara narasumber ya. Bapak sendiri kenapa kami anggap ibaratnya jadikan narasumber, karena salah satu Bapak sebagai guru penggerak kami di sini. Jadi intinya kita
kita butuh ilmu itu Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, Pak. Semoga sukses, Pak. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan wawancara di narasumber berikutnya. Tunggu tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.